Rumor mengenai Veda Ega pertama naik ke kelas Moto2 tahun 2028. Namun, benarkah skenario tersebut sudah dipastikan? Selamat datang lagi di RMohak Official bersama saya Rino Desperado Mohak. Dalam beberapa hari terakhir, nama Veda Ega pertama Moto2 ramai dibahas di berbagai media sosial hingga forum penggemar balap. Spekulasi itu muncul seiring performa impresif Veda Ega pertama di ajang Moto3 yang dinilai menunjukkan perkembangan pesat sebagai salah satu talenta terbaik Indonesia. Meskipun demikian, berdasarkan penelusuran dan informasi, hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari Honda atau Astra Honda Racing Team mengenai keputusan promosi Veda Ega pertama ke Moto2 pada musim 2028. Isu tersebut diketahui bermula dari unggahan sejumlah komunitas balap dan pemberitaan media yang mengaitkan performa Veda Ega pertama dengan peluang naik kelas lebih cepat. Dalam rumor tersebut disebutkan Honda tengah menyiapkan proyek jangka panjang untuk mengembangkan pembalap binaannya. Salah satu skenario yang berkembang adalah Veda Ega pertama akan mendapat kesempatan untuk tampil di Moto2 pada musim 2008 apabila mampu mempertahankan konsistensi prestasinya. Namun seluruh informasi tersebut masih sebatas analisis dan spekulasi. Belum ada satupun pernyataan resmi dari Honda Racing Corporation atau HRC, Honda Tim Asia maupun manajemen Veda Ega pertama untuk memastikan hal tersebut. Astra Honda memiliki program pembinaan pembalap yang sangat terstruktur melalui jalur Road to MotoGP. Seluruh tahapan dirancang agar pembalap mendapatkan pengalaman sebelum naik ke level berikutnya. Oleh karena itu, Honda disebut tidak ingin terlalu terburu-buru mendorong Veda Ega pertama untuk naik kelas hanya karena tampil menjanjikan pada musim ini. Justru target utama yang diberikan kepada Veda Ega pertama adalah memperbanyak pengalaman, memahami karakter motor Moto3, serta meningkatkan konsistensi hasil balapan. Karena perpindahan dari Moto3 ke Moto2 bukanlah sekedar naik kelas biasa. Moto3 menggunakan motor bermesin 1 silinder dengan bobot yang jauh lebih ringan dan minim perangkat elektronik. Sedangkan Moto2 memiliki karakter motor yang jauh lebih kompleks dengan bermesin 3 silinder, bobot lebih berat, hingga perangkat elektronik yang membutuhkan adaptasi yang lebih tinggi. Perubahan karakter tersebut membuat pembalap harus memiliki pengalaman, kematangan, kemampuan teknis, hingga komunikasi yang baik dengan tim. Oleh karena itulah, Honda dinilai lebih membiarkan Veda Ega pertama berkembang secara alami dibanding dengan memberikan tekanan dengan target promosi yang terlalu dini. Veda Ega pertama sendiri juga mengaku fokus menjalani proses pembelajaran di Moto3. Pembalap asal Gunung Kidul tersebut memilih tidak berbicara lebih jauh peluang untuk tampil di Moto2 dan lebih memusatkan perhatian kepada peningkatan performa bersama Honda Tim Asia. Musim 2026 masih menjadi fase belajar bagi Veda Ega pertama. Setelah memperoleh pengalaman yang cukup, barulah Honda akan mengevaluasi perkembangan sang pembalap sebelum menentukan langkah selanjutnya. Dengan kata lain, peluang untuk naik ke kelas Moto2 akan tetap terbuka apabila performa Veda Ega pertama terus meningkat. Namun, keputusan tersebut baru akan dipertimbangkan dengan hasil yang dicapai dalam beberapa musim mendatang. Publik Indonesia diharapkan tidak memberikan tekanan berlebihan kepada Veda Ega pertama melalui berbagai spekulasi yang beredar. Ekspektasi yang terlalu tinggi justru berpotensi mengganggu fokus pembalap muda tersebut dalam menjalani proses perkembangan karirnya. Saat ini, perhatian Veda Ega pertama tertuju pada persiapan untuk menghadapi Moto3 Jerman di Sachsenring setelah sebelumnya mengalami kecelakaan di GP Belanda. Dengan waktu persiapan selama 1 pekan, Veda Ega pertama diharapkan mampu bangkit dan kembali menunjukkan performa terbaiknya bersama Honda Tim Asia. Hingga kini, rumor Veda Ega pertama Moto2 2028 masih sebatas analisis berdasarkan perkembangan performa sang pembalap. Keputusan resmi sepenuhnya berada di tangan Honda yang akan mengevaluasi hasil Veda Ega pertama secara bertahap sesuai program pembinaan Road to MotoGP.
Jorge Martin mengaku belum sepenuhnya menyatu dengan motor Aprilia RS GP meski sedang memimpin klasemen MotoGP 2026. Pembalap asal Spanyol tersebut berharap bisa terus meningkatkan performanya saat tampil di MotoGP Jerman akhir pekan ini. Jorge Martin datang ke Sachsenring dengan kepercayaan diri tinggi setelah finish ketiga di sirkuit Assen beberapa waktu lalu. Martin mengakui proses adaptasinya dengan motor Aprilia belum sepenuhnya selesai. Menurutnya masih ada potensi besar yang bisa digali apabila ia semakin memahami karakter RSGP. Oleh karena itu, MotoGP Jerman akan dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk terus meningkatkan performa sebelum memasuki paruh kedua musim. MotoGP Jerman menjadi seri terakhir sebelum jeda musim panas. Hasil di Sachsenring akan menjadi sangat penting dalam menentukan arah gelar persaingan juara sebelum para pembalap memasuki paruh kedua musim 2026. Perlu diketahui, Jorge Martin juga pernah berjaya di MotoGP Jerman 2023 yang meraih kemenangan double bersama Pramac Ducati sebelum menang sprint race pada tahun 2024. Sementara itu, pembalap Aprilia lainnya, Marco Bezzecchi, tidak mau berlarut dalam kekecewaan setelah hasil buruk dalam 3 balapan terakhirnya. Untuk mengamankan posisinya di klasemen dan mengejar ambisinya untuk juara dunia, Marco Bezzecchi diharuskan harus segera bangkit pada balapan MotoGP seri ke-11 musim ini di Sachsenring, Jerman pada tanggal 10 sampai 12 Juli 2026. Marco Bezzecchi tidak mengalami cedera serius setelah menjalani pemeriksaan di rumah sakit Groningen, Belanda. Kabar baik tersebut membuatnya tidak perlu kembali melakukan pengecekan medis pada hari sebelum rangkaian balap dimulai. Akhir pekan ini juga menjadi kesempatan bagi Bezzecchi untuk kembali bertemu dengan kru setelah hampir tidak berjumpa selama 2 pekan. Dari 111 poin yang bisa diraih, Marco Bezzecchi hanya mampu meraih 13 poin yang semuanya dihasilkan dalam balapan sprint. Marco Bezzecchi finish ketiga pada sprint GP Hungaria dan keempat pada sprint GP Belanda. Sedangkan pada balapan utama yang poinnya 2 kali lipat, Bezzecchi gagal total. Periode buruk tersebut juga membuat Marco Bezzecchi tergusur oleh rekan setimnya sendiri, Jorge Martin, dari puncak klasemen sementara MotoGP 2026. Ancaman juga datang dari juara bertahan Marc Marquez yang kini berjarak 40 poin dari puncak klasemen. Meskipun akan kesulitan karena kondisi fisik, Marc Marquez menyebut MotoGP Jerman 2026 akan berbeda dari MotoGP Belanda. MotoGP 2026 sendiri cukup dinanti oleh Marc Marquez, terutama setelah tampil buruk di MotoGP Belanda beberapa waktu lalu. Hasil pembalap yang berjuluk The Baby Alien tersebut di GP Belanda tidaklah terlalu menyenangkan, mengingat hanya finish posisi ke-6 pada sesi sprint race dan ke-7 pada balapan utama. Dilihat dari perjalanan Marc Marquez sebelumnya, sirkuit Sachsenring merupakan arena bermain bagi rider Ducati tersebut yang telah memenangkan 12 kali balapan sepanjang karirnya, dengan 9 diantaranya terjadi di kelas MotoGP. Demi bisa tampil sempurna di kelas MotoGP Jerman 2026, Marc Marquez menjelaskan bahwa gaya balapnya akan lebih konservatif, mengingat kondisi fisiknya saat ini masih belum sempurna. Pasalnya, pembalap yang berusia 33 tahun tersebut baru saja menjalani operasi pada Mei 2026 yang membuatnya absen pada GP Prancis dan MotoGP Catalunya 2026. Selain Marc Marquez, salah satu pembalap yang menanti gelaran MotoGP Jerman 2026 adalah Pecco Bagnaia. Bagnaia sendiri sempat memenangi balapan di Sachsenring pada tahun 2024 usai juara pada musim tersebut. Kendati pernah menang di MotoGP Jerman, pembalap asal Italia ini mengaku bahwa sirkuit Sachsenring bukanlah sirkuit favoritnya. Namun walaupun begitu, selepas gagal finish di MotoGP Belanda 2026, Pecco Bagnaia tetap berharap hasil terbaik di Jerman pada akhir pekan ini, karena meraih hasil bagus akan sangat krusial untuk menutup paruh pertama musim ini dengan cara sebaik mungkin sebelum jeda musim panas. Sampai di sini dulu perjumpaan kita pada hari ini, dan silahkan tulis di kolom komentar siapa pembalap andalan kalian di Moto3, Moto2,
dan MotoGP pada musim 2026 ini. Dan akhir kata saya Rino Desprado Mohat, salam sayang untuk orang samping Anda, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Peace.